Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo ada di Dealer Smart Vespa Jember, dan kali ini yang akan Mas Bejo bikinkan videonya untuk kalian adalah tentang Vespa Sprint, teman-teman. Atau lebih tepatnya adalah Vespa Sprint S yang terbaru ya, yang warnanya itu hitamnya itu matte, yang secara officially namanya adalah Black Convinto Matte. Vespa terbaru, new model, yang barunya itu nggak hanya pada warna dan stripping ya seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman ada banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah Mas Bejo bikinkan videonya beberapa waktu terakhir ya, karena sejak kemunculannya 1 Mei itu di video-video lama Mas Bejo sudah banyak sekali yang Mas Bejo jelaskan tentang Vespa terbaru ini. Lebih tepatnya itu Vespa Sprint dan Primavera, entah itu Primavera yang biasa, Primavera S, maupun Sprint dan Sprint S. Dan kali ini yang akan Mas Bejo bikinkan videonya khusus membahas tentang Black Convinto yang matte, yang merupakan Vespa Sprint tipe tertinggi atau Sprint S. Seperti kita ketahui atau mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa selama ini untuk di Indonesia secara penjualan dan secara popularitas ya, Vespa yang paling populer adalah Vespa Sprint. Jadi Vespa Sprint merupakan Vespa paling laris ya, yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi minimal itu yang terjadi atau yang ada di Dealer Smart Vespa Jember tempat Mas Bejo bikin video. Jadi nggak tahu ya, secara ketertarikan orang untuk membeli Vespa itu lebih ditekankan pada Sprint. Padahal secara kenyataan ya, mungkin ada yang belum tahu, ini mungkin informasi bahwa Vespa Sprint ini lebih mahal dari Primavera. Karena apa? Karena kalau untuk Primavera dan Sprint ini secara basic mesin dan bodi monokoknya itu tak pikir sama ya, atau mirip lah ya. Dan Vespa Primavera itu meskipun secara spesifikasi dan fitur itu sama, cuman bentuknya saja yang berbeda, itu di Eropa menjadi Vespa paling laris. Jadi kalau di luar Indonesia itu yang paling laris adalah Primavera yang lampunya bunder. Kalau di Indonesia itu adalah Vespa Sprint. Dan dengan perubahan-perubahan yang baru, apakah masih tetap menjadi Vespa yang paling laris Sprintnya? Apakah digantikan dengan Primavera? Nah, makanya kita akan bahas dalam video ini secara tipis-tipis ya. Mas Bejo berpendapat ya, ini opini pribadi Mas Bejo. Jadi ini tidak berdasarkan fakta umum lah, ibaratnya ini berdasarkan kira-kira sudut pandang Mas Bejo yang sering bikin video, entah itu di Vespa, di dealer-dealer Yamaha, Kawasaki, Honda, Benelli, dan yang lain sebagainya. Mas Bejo berpikir untuk perubahan dari Vespa Sprint ini memang benar-benar luar biasa. Meskipun ini sama dengan Vespa Primavera, tapi tak pikir ya untuk Vespa Sprint ini dengan kenaikan yang adalah 2.200.000 atau perubahan harganya adalah 2.200.000 masih akan tetap menjadi Vespa paling laris. Alasannya kenapa Mas Bejo? Pertama, kalau sudut pandang Mas Bejo pribadi untuk Vespa yang terbaru ini dari segi fitur dan perubahan itu sangat sangat masuk banget lah ibaratnya. Contohnya ya, sekarang lampunya itu yang ada di depan itu hidup terus. Jadi kan kalau dulu kan agak terkesan gimana ya, bisa hidup bisa mati. Jadi kalau untuk motor-motor yang terbaru saat ini kan semuanya itu hidup terus, dan di Vespa yang kali ini itu lampunya hidup terus, itu pertama. Terus yang kedua, dari segi perubahan ya, mungkin semacam refreshment ya pada velg ya, karena penting banget ya untuk velg. Ini velg tak pikir perubahan yang lebih penting daripada spion, kalau menurut saya seperti itu. Velgnya yang terbaru ini semakin menegaskan bahwa ini Sprint. Jadi kalau dulu itu agak-agak wagu ya, seperti warna yang hitam. Kalau dulu abu-abu, sekarang hitamnya ya memang benar-benar hitam. Kenapa tak bilang wagu? Karena untuk yang baru ini secara velgnya ini persegi 6, jadi semakin menegaskan kalau itu adalah Sprint.
Kenapa persegi 6? Kita coba lebih detail lagi melihat bahwa Vespa Sprint ini kan pada ciri khasnya atau mungkin yang lebih disukai dari Vespa Primavera kan bentuk dari kepalanya itu kan heksagonal atau persegi 6. Dan di Vespa yang new model ini velgnya juga persegi 6 teman-teman. Terlihat seperti bunga, cuman kalau kita lihat garis patternnya itu adalah persegi 6, itu heksagonal. Jadi semakin sprint lah ibaratnya kalau untuk saat ini. Nah itu untuk dari segi lampu dan velgnya. Lalu pada perubahan yang khususnya adalah yang warna hitam, ini keren banget teman-teman. Jadi kalian kalau kalau melihat langsung ini memang sangat-sangat berbeda banget. Mas Bejo belum lihat yang warna putih ya, cuman kalau dilihat dari gambarnya itu tak pikir warna hitam ini lebih keren. Itu minimal selera Mas Bejo ya. Jadi selera orang kan beda-beda. Hal yang unik adalah Mas Bejo sebenarnya itu suka warna yang kontras ya, antara warna kombinasinya itu kontras. Kalau yang lainnya kan kontras, contohnya kalau untuk yang warna biru maupun warna green ambiozone itu kan pada bodinya warna biru, terus pada dasinya yang warna grey titanium dan list body-bodinya itu kan hitam. Tapi kalau untuk yang warna hitam ini kan nggak begitu kontras, tapi entah kenapa karena saking kerennya itu Mas Bejo sangat suka sekali kombinasi antara warnanya. Nah, itu adalah perubahannya. Terus secara perubahan itu kan secara detail dari yang warna hitam ya atau secara warna. Cuman secara keseluruhan pada Vespa Sprint ini untuk yang terbaru pada segi mesin ya. Jadi mesinnya itu tak pikir sama ya. Jadi kalau dulu itu kan 154,8 iGet 3 katup itu sama, cuman kalau untuk yang terbaru ini secara maksimal power dan maksimal torsinya itu bertambah, jadi lebih powerful. Jadi ya nggak melulu tentang desain ya dan bentuknya, tapi secara mesinnya juga diimbangi dengan perubahan. Nah, itu adalah sudut pandang dari segi mesin. Lalu pada segi fungsi dan segala macamnya ya, untuk pada bensin kalau dulu kan 7 liter yang sudah sangat banyak sebenarnya, yang sekarang ditambahi lagi oleh Vespa yaitu menjadi 8 liter. Nah, kalau untuk speedometer full digital dan segala macam tak pikir cukup keren lah ya, cukup modern karena memang sudah waktunya. Nah, untuk yang diperdebatkan di banyak komenan-komenan yang Mas Bejo terima ya di beberapa hari terakhir tentang Vespa atau perubahan tentang Vespa new model ini adalah pada sudut pandang kontak ya, atau kunci motor yang tidak keyless. Tak pikir kalau untuk kunci dari Vespa sebenarnya itu dari dulu ya, entah yang new model maupun yang sebelum ini kan sudah dilengkapi dengan kunci immobilizer. Kunci immobilizer adalah kunci anti maling. Itu tak bikinkan videonya beberapa kali, cuman tak jelaskan lagi. Kalau untuk kunci immobilizer itu kan pada kunci kontaknya itu ada semacam identitas pada chip atau apalah ya, yang sesuai pada motornya. Jadi setiap motor kuncinya cuma satu itu saja. Meskipun bisa dibobol sama kunci T, itu motor tidak akan bisa hidup. Jadi itu termasuk sebuah kecanggihan menurut Mas Bejo. Perkara tidak seperti GTS yang tidak ada smart key-nya, ya itu mungkin akan menambah harga yang lebih mahal banget ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat perubahan dari GTS yang sudah keluar 1 tahun yang lalu, itu dari GTS yang lama menjadi GTS yang smart key atau yang baru itu perubahannya itu sekitar 16 juta atau kenaikannya itu 16 juta. Sedangkan pada Vespa yang Sprint ini itu kan kenaikannya rata-rata 2 juta ya, atau 2 juta 200-an antara versi yang lama dan yang baru. Nah itu mungkin sebagai bahan pertimbangan ya, karena kalau dikasih smart key mungkin secara kenaikan itu akan jauh lebih mahal. Yang pada versi lama pun itu juga memang sudah sangat mahal. Contohnya Sprint yang lama itu kan 6
2.300 yang Sprint S, atau yang Primavera lah ya, itu 59.200 menjadi 61.700. Itu kan sudah 60-an juta. Jadi kalau dikasih Smart Key mungkin ya, itu sudut pandang Mas Bejo, itu akan menjadi sangat mahal dan mungkin akan membuat kesulitan orang-orang seperti Mas Rendra dan teman-temannya untuk menjual atau mempromosikan motor ini. Jadi tak pikir kunci immobilizer itu sudah sangat cukup banget. Dan warna hitam, ini keren banget. Dan perubahan-perubahan detail kecilnya ya, seperti yang pada setirnya itu ada hand grip baru dan ada stabilizer, jalur stabilizer biar lebih seimbang dalam perjalanan. Terus pada ujung di lampunya yang sudah ada topinya, sama ujung dasinya yang berubah, sama bentuk dari lampu belakang, itu memang sangat-sangat luar biasa perubahannya. Jadi tak pikir untuk Sprint S akan masih tetap mendominasi penjualan dan popularitas untuk diinginkan pada Vespa itu sendiri. Jadi tetap bertahan. Ya sorry itu sih, itu untuk Primavera ya tetap bagus, cuman kayaknya orang-orang itu lebih suka yang Sprint. Jadi tetap menjadi Vespa paling laris, itu prediksi Mas Bejo pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Setuju apa enggak? Apalagi yang warna hitam ini, bagus apa enggak? Apa suka yang warna yang lain? Tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin cukup ya untuk video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, banyak pastinya karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, temannya salah, khilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di iBejo channel. Matur nuwun, terima kasih.